Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita bertemu lagi bersama saya Arif. Dan saya kali ini tidak sendiri ya. Kali ini saya bersama konsultan klaim asuransi. Saya ucapkan selamat datang Bapak Iswanto. Ya, makasih. Aduh, kayaknya seperti di YouTube sebelumnya ya. Saya juga subscribe nih untuk Bapak nih. Saya excited banget, kemudian saya ngelihat itu begitu semangat ya. Bapak Indra menyampaikan klaim-klaim dan mengedukasi masyarakat di seluruh Indonesia ya. Oke, dan sebelumnya kita pastikan bahwa kita berdua sudah divaksin ya. Iya, betul sekali Untuk menjaga Bapak. protokol kesehatan kita memakai masker, tapi saat ini karena jarak kita sudah 1 meter dan Ya, 1 kita meter. berdua sudah vaksin 2 kali, kita buka ya masker ya. Oh, kita buka ya, biar kelihatan wajahnya ya. Saya jadi bingung ya, aduh, karena saya tuh senang sekali bertemu dengan beliau ini sangat-sangat susah ya. Yang bingung bawa, santai aja bawa. Oh ya, bingung ya, santai ya. Nah, di sini Bapak mumpung hadir di sini, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan ke Bapak, Bapak Iswanto. Bapak bersedia ya, Pak ya? Oke, silakan. Oke, yang pertama Bapak Iswanto perihal mengenai konsultan klaim asuransi. Nah, Bapak mendirikan konsultan klaim asuransi ini. Iya. Sebenarnya maksud dan tujuan Bapak itu apa sih mendirikan konsultan klaim asuransi ini? Oke, sebelumnya saya jelasin bahwasanya konsultan klaim asuransi ini adalah media atau jasa ya. Sebelumnya kan mungkin ya di masa-masa dulu produk insurance ini kita mungkin sering mendengar masyarakat mengeluh kalau klaimnya nggak bisa dibayar, mereka mungkin yang pertama tindakan pertamanya adalah mengeluh, kemudian menceritakan kepada tetangganya ataupun teman-temannya, "Oi, jangan beli asuransi." Menjadi buah bibir tepatnya Pak Menjadi buah Iswanto bibir. ya. Oke. Yang kedua mungkin ya karena lebih kesal lagi dia menutup buku polisnya. Menutup buku polis ya Pak. Jadi ya karena ada beberapa kendala dalam hal claim insurance sehingga menjadikan masyarakat itu harus mencermati klaim ini dengan lebih teliti. Jadi saya sebut ini sebenarnya konsultan klaim asuransi ini adalah menjembatani gap di mana nasabah pada saat klaim mengalami kendala dan mereka tidak paham, tidak tahu harus mengadu kemana, mereka boleh berkonsultasi dengan kita sehingga jadi Bapak menaungi ya. Ya, mereka bisa mendapatkan itu ya pembelaan yang adil. Nah, adil bagi nasabahnya, kemudian adil bagi perusahaan asuransinya. Karena ya terus terang tentu tidak mudah memahami bahasa kontrak dalam buku polis, kemudian tidak mudah juga bagi orang awam untuk memahami detail-detail. Betul. Tata cara Karena klaim saya yang benar. juga punya polis asuransi, saya juga kadang-kadang ini buku setebal ini saya juga kurang paham Pak. Karena kalau mau ngebacanya juga butuh waktu ya Pak ya, untuk pemahaman seperti ya, itu. seperti itulah kira-kira untuk menjembatani, untuk tujuan yang baik lah. Semua orang beli polis itu kan pada ujungnya adalah klaim ya, klaim. Nah, pada saat klaim itu apakah mereka mendapat pembelaan yang tepat? Nah, jangan sampai mereka tidak mendapat pembelaan yang tepat, kemudian tutup buku polis yang tadinya harus bisa dibayar, kemudian jadi nggak bisa dibayar, kan menjadi kekecewaan dan menjadi buah bibir di antero dunia. Antero dunia ya. Akhirnya bukan hanya di Indonesia ya. Akhirnya asuransi itu pada akhirnya menjadi jelek. Nah, jadi kita menjembatani gap yang hilang itu seperti itu. Nah, kalau Bapak Iswanto tadi bilang kan pembelaan. Ya. Dari segi apa Bapak mengebela si nasabah? Oke, jadi yang pertama mesti kita pahami bahwasanya dasar dari sebuah klaim itu adalah kriteria klaim di dalam kontrak buku polis asuransi. Nah, buku polis asuransi ini memuat kontrak, selain itu memuat juga tata cara tentang klaim. Nah, di dalam kontrak itu sendiri banyak bahasa hukum, kemudian banyak bahasa medis yang mungkin tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam tentunya ya. Yang kedua, masyarakat awam juga mungkin tidak terlalu paham detail tentang bagaimana tata beracaranya, detailnya, kelengkapan dokumennya dan lain sebagainya. Nah, yang mayoritas yang sering kita dapatkan itu adalah ya kesenjangan antara bahasa medis dengan bahasa di kriteria polis, sehingga menyebabkan apa?
tadinya seharusnya klaim bisa dibayar, kemudian ada gap dokumen, kekurangan dokumen atau bahasa-bahasa yang dimispresentasikan, dimisartikan sehingga menyebabkan terjadinya klaim itu tidak bisa dibayar, yang tadinya harusnya bisa dibayar. Tapi itu pun saya ingin berkata begini, belum tentu, ya sekali lagi belum tentu semua klaim yang ditolak itu berarti nanti dibela pasti dibayar. Ada juga klaim yang tidak memenuhi kriteria, pada ujungnya juga tidak bisa dibayarkan. Tapi paling tidak nasabah itu mendapatkan kepastian bahwasannya setelah dibela, setelah di-assist, didampingi oleh kita sebagai konsultan klaim asuransi yang sudah ahli di bidangnya, mereka tahu bahwasannya klaim mereka itu sudah dibela sampai pada titik darah penghabisan, kira-kira begitu. Ya, seperti perjuangan ya, betul. Masa dulu ya, para pejuang yang 45 ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau berdasarkan acuannya itu yang kita pegang adalah kontrak buku polis. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Saya terkesima dengan jawabannya. Oke, lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Nah begini nih, saya sebelumnya kan belum pernah dengar nih ada profesi seperti ini, profesi di Indonesia ya. Ya. Konsultan klaim asuransi. Nah, saya begitu Bapak buka konten YouTube, saya tanda-tanya juga gitu kan. Emang ada sih ada atau enggak sih sebenarnya profesi seperti ini di Indonesia atau bahkan di negara lain? Menurut Bapak ada nggak sih? Oke, jadi kalau di dalam pemahaman saya, konsultan klaim asuransi atau profesi apapun yang ada di dunia ini muncul karena adanya problem, adanya masalah. Nah, maka kalau kita berbicara dalam konteks kita sekarang ini adalah masalah klaim asuransi. Ya, Hidup sudah bermasalah, asuransi juga bermasalah ya Pak ya. Nah, masalah itu sebenarnya biasa. Ya, manusia hidup itu ya banyak masalah. Cuma persoalannya bagaimana kita mengatasinya, solusinya apa, kan seperti itu. Iya, benar-benar. Nah, jadi saya memahami seperti ini. Terlepas profesi itu ada di dunia atau tidak, kalau ada masalah yang harus diselesaikan lewat keahlian profesi konsultan klaim asuransi, berarti kan klaim asuransi yang bermasalah, kemudian ada jasa yang bisa membantu meluruskan, membela sehingga bisa memberi keadilan bagi kedua belah pihak. Maka profesi ini harus ada dan kedepannya akan sangat diperlukan. Apalagi kondisi kita saat ini di Indonesia, kita banyak melihat, apalagi kita melihat di media sosial ya, banyak klaim-klaim insurance yang diumumkan bermasalah. Bahkan sampai ke artis di Indonesia kemarin-kemarin juga sempat bermasalah, benar ya Pak ya? Ya, jadi disitulah perlu dijembatani, perlu pembelaan dan perlu dicari kenapa, permasalahannya di mana, dasar penolakannya apa, dan apa yang harus dilakukan supaya bisa klaimnya dibayarkan, seperti itu. Oke, mantap sekali. Berarti menurut Bapak nih, apakah profesi ini layak untuk dikembangkan? Sejujurnya industri asuransi itu bukan hanya soal menjual asuransi saja. Karena pada saat kita menjual sebuah program asuransi kepada seorang calon nasabah, akan disertai dengan sebuah janji bahwasanya pada hari berikutnya kalau beliau mengalami resiko, maka beliau akan diberikan santunan atau jaminan oleh pihak asuransi. Artinya apa? Ada after sales service-nya. Setelah penjualan itu harus disertai dengan pelayanan klaim. Seperti itu. Karena tujuan kita membuka suatu polis asuransi, tujuannya adalah klaim. Betul. Nah, jadi disitulah perlunya after sales service, pelayanan klaim yang bagus, sehingga apa? Industri asuransi ini jangan dipandang hanya dari sisi penjualan saja. Nah, bagaimana mungkin orang membeli produk yang kemudian pada saat dia mau pakai tidak bisa dipakai, terjadi gap-gap tadi, ketidakmengertian klaim, penolakan klaim. Bagaimana nasabah itu bisa melakukan repeat order, repeat pembelian, repeat buying? Iya kan? Kalau dia mengalami kendala-kendala seperti itu, yang kemudian itu menjadi buah bibir dan jadi bisa jadi gosip ya Pak ya. Cerita di sekomplek, sekeliling, ya kan? Nah, begitu kira-kira. Oke, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, selain konsultan klaim asuransi ini, katanya Bapak
ada tim juga untuk menjual produk asuransi. Apakah itu benar, Pak? Oh, maksudnya saya ada tim untuk menjual Betul, produk. Pak, iya. Oh ya, saat ini memang saya dan tim itu bergaung ya, bernaung ya. Saya dan tim itu bernaung di bawah bendera asuransi Prudential ya. Tim saya saat ini sebagai agency director juga di perusahaan asuransi Prudential. Tim kami itu ya menjual program asuransi juga, produk-produk asuransi dari Prudential juga, seperti itu. Berarti sampai saat ini Bapak juga menerima kalau ada nih masyarakat Indonesia yang ingin masuk program asuransi, ingin memiliki program asuransi, Bapak tetap akan terima. Oh iya, karena kita ada tim marketing ya. Saya agency director, kemudian ada tim juga marketing yang melakukan penjualan produk asuransi. Ya kalau ada masyarakat yang mau beli produk asuransi kepada kita, ya kita terima. Nah justru di situ nilai plusnya. Kalau masyarakat tuh membeli program asuransi kepada kita, karena kita sudah ahli di bidang klaim, maka otomatis layanan klaim itu lengket pada layanan pembelian tersebut. Iya, Nah seperti itu. Nah disitulah nilai plus kita. Jadi, berarti bisa dikatakan Bapak ini satu paket ya. nah iya, kita Selain juga konsultan klaim asuransinya, Ya. kemudian Bapak juga seorang bisa dikatakan penjual atau tenaga pemasar, benar ya yes, Pak ya? benar. Seperti itu. Nah, jadi saya juga menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia agar cerdas dalam bidang financial, cerdas dalam bidang keuangan. Beli produk asuransi itu harus kepada profesional di bidangnya. Harus pada orang yang profesional. Benar. Ya. Karena ketika Anda mengalami klaim, Anda akan dibantu oleh orang yang profesional. Seperti itu. Nah, Salah satunya Bapak ya. orang lain pun boleh. Orang lain boleh ya. Nah, orang lain pun boleh. Jadi maksud saya begini loh, supaya industri asuransi ini menjadi lebih baik, citranya menjadi lebih baik, semua orang beri asuransi itu harus kepada orang yang ahli di bidangnya. Orang yang ahli. Bagi nasabah itu bagus karena apa? Dia mendapat safety yang lebih bagus ketika pelayanan klaim itu terjadi. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pelayanan klaim yang bagus kalau tempat dia membeli program asuransi, orang yang seharusnya bisa tempat dia berkonsultasi juga nggak paham tentang klaim, dia sendiri juga nggak paham tentang klaim. Otomatis apa? Ya, klaim itu hanya diajukan dan putusannya dilakukan oleh perusahaan asuransi saja. Kalau salah ya pun ikut aja karena nggak mengerti, seperti itu. Begitu, Nah, Bapak, disitulah poin plusnya pembelaannya seperti itu. Nah, menurut Bapak nih masih banyak nggak sih di luaran sana agen-agen asuransi yang notabene ilmunya sedikit untuk dalam pemahaman klaim asuransi tersebut? Oke, jadi saya memahaminya begini ya. Selama 14 tahun saya berkarir di dunia insurance, saya melihat bahwa pertambahan agen mungkin tidak secepat pertambahan kualitas ilmunya. Dan nasabah yang pintar, tentu Iya. kita mencari orang yang ahli di bidangnya, seperti itu. Nah, artinya kan begini, sebenarnya banyak di luaran sana itu agen-agen asuransi dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, tidak semua dibekali seperti itu ya Pak ya. Jadi kita sebagai masyarakat awam ataupun kita sebagai masyarakat yang ingin memiliki produk asuransi, ya kita harus membeli pada orang yang tepat. Benar, saran saya seperti itu. Dan kalau saya adalah seorang calon nasabah, saya juga akan seperti itu. Gitu ya Pak. Ya istilahnya kalau saya akan mencari pengacara yang handal untuk membela saya, kira-kira begitu, ya kan? Nah, sama sih sebenarnya. Ini adalah profesi yang menuntut keahlian. Pengacara, dokter, termasuk agen asuransi itu adalah profesi yang menuntut keahlian. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi intinya kita walaupun sebagai masyarakat awam, sekarang kita harus mulai paham nih, harus mulai aware dengan yang namanya produk asuransi. Kemudian kita harus melihat dari sisi baiknya dan kita harus juga melihat mana agen-agen yang bisa mempertanggungjawabkan ketika dia mempresentasikan sebuah produk asuransi kepada kita, bukan seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi saya tambahin begini. Agen itu adalah servicing. Agen itu adalah orang yang melayani. Melayani dalam hal apa? Penjualan, perubahan data, kemudian update data, kemudian dalam hal klaim dan lain sebagainya yang terkait dengan polis yang dimiliki oleh seorang calon nasabah. Nah, klaim asuransi itu dibayar oleh perusahaan asuransi. Yang memutuskan bayar atau tidak itu adalah perusahaan asuransi. Jadi masyarakat mesti memahami begini, bahwa bukan agen yang membayar klaim. Perusahaan asuransi yang membayar klaim, seperti itu. Nah, agen di sini bertindak sebagai apa? Sebenarnya agen itu mirip pengacara seharusnya kalau dia ahli dan profesional.
Tapi kalau dia nggak punya kurang profesional atau kurang ilmunya dalam hal terutama pelayanan klaim, maka ya otomatis dia nggak bisa bertindak sebagai pengacara seperti itu kira-kira. Bisa dikategorikan sebagai pengacara juga ya sebenarnya. Ya karena dia melakukan pembelaan klaim seperti itu. Oh betul, iya, benar-benar. Sebagai tambahan, saya melihat begini. Selama 14 tahun berkiprah di industri ini, saya melihat selain dari hambatan klaim di bidang istilah-istilah klaim dan lain sebagainya, saya juga melihat hambatan di bidang istilah aturan-aturan hukum. Nah, saat ini saya juga mempelajari hukum. Supaya apa? Supaya lebih lengkap layanan yang kita berikan kepada seorang nasabah. Nah, lebih lengkap dari sisi apa? Dari sisi pembelaan teknis tata cara klaim, kemudian dari sisi keadilan atas kontrak polis tersebut ditinjau dari sudut hukum. Sehingga apa? Sehingga kita mau memastikan layanan di industri ini kepada seorang nasabah itu maksimal. Seperti itu. Mantap sekali Bapak ini ya. Selain beliau adalah konsultan klaim asuransi, beliau juga mengambil hukum tadi ya Pak ya. Agar tahu yang namanya nah tadi di awal tadi ada bahasa polis, ada bahasa kontrak medis ya Pak ya. Kemudian ada bahasa hukum ya di dalamnya. Maka dari itu Bapak saat ini belajar di bidang hukum. Ya, dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada nasabah. Nah, dari 3 bahasa tersebut kira-kira nih Pak, ini apakah ada hubungan erat dengan yang namanya kontrak asuransi? Jelas. Kontrak asuransi itu berupa kontrak tertulis kesepakatan antara penanggung berarti perusahaan dengan tertanggung berarti nasabah. Ya. Nah, kontrak itu tentu disusun dalam bahasa-bahasa hukum, bahasa-bahasa kontrak. Berarti yang ada di dalam buku polis perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi yang ditulis adalah berupa bahasa hukum. Ya, begitulah bahasa kontrak ya. Karena ada pasal-pasal di dalam seperti itu. Ya. Nah, tentu nggak semua masyarakat awam bisa memahami bahasa-bahasa hukum itu dengan detail. Iya pastinya. Itu ya. Sehingga terbentuklah yang namanya konsultan klaim asuransi karena beliau sangat memahami yang namanya isi polis asuransi, kemudian bahasa hukum, bahasa medis pastinya ya. Karena yang namanya asuransi ini pasti erat kaitannya dengan orang-orang medis. Yes, seperti itu kira-kira. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, nggak bosan ya Pak ya? Nah, menurut Bapak sendiri nih, apakah kontrak asuransi itu adil nggak ya bagi kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi? Yes, saya memahaminya seperti ini. Ini saya menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Iya. Saya menjawab begini. Kontrak asuransi itu adil bila seorang nasabah memahami secara utuh isi buku polis, isi kontrak polis yang dia masuk, yang dia beli. Iya. Ya. Akan menjadi tidak adil kalau dia tidak memahami. Kalau tidak memahami. Nah, bagaimana kalau misalnya begini Pak? Dari keluarga si nasabah gitu kan, dari keluarganya tersebut adalah yang namanya agen asuransi. Terkadang kan orang membeli program asuransi itu kepada keluarga. Ya. Nah, sehingga kalau yang namanya keluarga itu terkadang kan ya sudah penjelasannya juga ya begitu saja gitu, tidak mendetil gitu kan. Nah, menurut Bapak itu seperti apa ya kalau sudah tepat atau tidak ya dalam penjualan program asuransi yang dengan seperti itu? Oke, jadi tepat atau tidak tentu kembali kepada, karena yang beli polis ini adalah seorang nasabah, tentu kembali kepada niat daripada nasabah tersebut. Ya, saya mengatakan tidak salah sih membeli polis kepada teman, kepada saudara, atau kepada orang dekat, relasi, atau demi untuk memuaskan relasi, atau demi untuk supaya menghormati teman. Iya. Ya, nggak salah. Nah, tapi saya lebih menyarankan apa? Membeli polis asuransi itu harus berbasis kepada kebutuhan dari seorang calon nasabah. Karena apa? Kita membayar, tentu ya kita harus ada kebutuhan baru kita bersedia membayar. Iya, seperti itu. Betul sekali. Dan bahwa kita membeli kepada siapapun karena hubungan erat, karena hubungan dekat, karena hubungan saudara, oke aja. Tapi yang poin terpenting berdasarkan pengalaman saya yang perlu diperhatikan adalah profesional nggak ini orang. Karena pada saat di ujung mau melakukan klaim insurans kemudian terkendala,
Lalu pada saat itu kita mendapati orang yang membantu kita ternyata tidak profesional, di situ kita sudah terlambat. Nah itu dia sebenarnya tujuan di akhirnya Pak. Pertanyaan saya tadi adalah itu karena beberapa dari ruang lingkup saya ya Pak ya, Ya. keluarga, teman, kerabat Ya. membeli polis kepada keluarganya sendiri, begitu klaim, nah di situ mereka ada rasa kecewa, padahal mereka membeli dengan keluarganya seperti itu. Nah, it's okay kalau membeli kepada keluarga, tapi keluarganya itu orangnya harus orang-orang yang profesional, yang paham dan ahli di bidangnya juga. Harusnya seperti itu ya Nah, Pak. namun kalau dia tidak ahli di bidangnya, saya lebih prefer menyarankan kepada masyarakat untuk membeli kepada yang profesional. Seperti itu. Jadi sudah dijawab seluruh masyarakat Indonesia nih ya, kita sudah tahu. Menurut beliau kontrak asuransi dengan antara nasabah dengan perusahaan asuransi itulah adalah adil. Jadi nggak ada nih yang mau menang sendiri, nggak ada yang dirugikan dan nggak ada yang merugikan seperti itu. Dan satu pertanyaan lagi nih Pak, saran Bapak nih untuk masyarakat Indonesia dalam pemakaian atau pembelian produk asuransi ini apa? Sarannya? Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa belilah polis asuransi itu kepada yang ahli di bidangnya. Yang kedua, belilah polis asuransi karena kita membutuhkan, bukan karena kita mau menghargai orang, bukan karena agennya datang terus-menerus sehingga kita segan, kita masuk, bukan, no. Ya, jadi membeli polis asuransi itu harus berbasis kepada assessment, berbasis kepada bahwa real saya ini sebagai pembeli asuransi, calon pembeli asuransi itu benar-benar butuh asuransi tersebut. Sehingga apa? Ya, karena saya butuh saya beli. Basically-nya belinya karena kebutuhan Ya Pak ya. dan belinya kepada siapa? Kepada yang orang yang profesional di profesional. bidangnya, sehingga pada saat kebutuhan itu sudah nyata, artinya pada saat risiko terjadi, maka harapannya kita untuk dibantu oleh perusahaan asuransi itu bisa terrealisasikan karena kita membeli produk asuransi itu. Iya. Nah, seperti itu. Jangan pernah membeli program asuransi itu karena segan, karena ya pingin teman senang, ya kan? Agen asuransi Sebenarnya itu nggak baik ya Pak ya. agen asuransinya datang terus, ataupun dikejar-kejar agen, ataupun ya yang di luar daripada kebutuhan itu janganlah. Intinya kalau di luar daripada karena kita butuh, nggak usah beli deh. Kalau menurut saya, ya kan? Supaya apa? Supaya ya kita puas sama dengan apa yang kita beli gitu, karena Karena uang kita ya Pak ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita tadi sudah berbincang-bincang, sudah berdiskusi, kemudian kita sudah mengenal apa itu konsultan klaim asuransi, kemudian beliau sudah memaparkan semuanya ya, dari hal masalah klaim, kemudian pembagian antara perusahaan dengan nasabah adil atau tidak. Nah sekarang saya coba menyimpulkan dari perbincangan kita tadi. Yang pertama, ketika Anda memiliki kendala dalam melakukan proses klaim di perusahaan asuransi Anda, segera saja langsung cari beliau, konsultan klaim asuransi. Beliau akan membantu pastikan. Yang kedua, belilah polis asuransi pada orang yang tepat, pada orang yang profesional. Jangan membeli karena segan, kemudian karena keluarga, saudara. Kemudian kenapa Pak? Intinya harus beri karena kebutuhan. Karena kebutuhan, iya. Jangan lupa tekan subscribe, kemudian tekan loncengnya ya, aktifkan loncengnya biar semua dapat update terbaru dari konten-konten kita berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Bye. Ya, makasih ya sudah melihat konten kita. Semoga kita selalu bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Yes. Just. Konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.